Baik, perkenalkan, nama saya Ignatius Gilbercano, NRP 023118400051 dari jurusan Teknik Fisika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan visualisasi informasi menggunakan Tableau. Sebelumnya, di sini saya menggunakan dataset dari yang disediakan oleh website Kaggle. Di sini dengan judul World Happiness Report 2021. Jadi, secara konteks dijelaskan oleh pemilik dataset. Jadi di sini akan berisikan data-data mengenai tingkat kebahagiaan dari populasinya yang disertai dengan beberapa aspek seperti GDP, social support, dan lain-lain. Ya. Jadi di sini data yang disediakan terdiri dari dua, World Happiness Report 2021 dan World Happiness Report. Di sini nanti saya akan menggunakan World Happiness Report yang report saja tanpa tahun, dan di sini untuk namanya tanpa tahun, tapi dia berisikan data dari berbagai tahun. Dari rentang 2008 hingga 2019. Baik, akan saya download. Setelah di-download tadi, file CSV yang disediakan oleh Kaggle berupa World Happiness Report, maka dapat kita buka Tableau-nya dan kita akan hubungkan data tersebut, connect data berupa text file karena CSV. Di sini seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya akan menggunakan yang World Happiness Report saja karena datanya terdiri dari beberapa tahun sehingga memiliki variasi yang lebih banyak. Kita open. Baik, telah kita peroleh, sini ditampilkan country name-nya dari tahun ke tahun dengan live ladder dari rentang 0 hingga 10, yaitu mengenai tingkat happiness-nya itu sendiri. Kemudian log GDP, social support, healthy life, freedom to make choice, generosity, perception of corruption, positive effect, dan negative effect. Di sini juga Tableau memiliki fitur use data interpreter. Dia dari deskripsinya, data interpreter might be able to clean your text file workbook. Jadi dia secara otomatis akan membersihkan data yang sekiranya kurang. Jadi kita aktifkan saja. Oke. Setelah ini, maka kita bisa membuat worksheet-nya. Nah, di sini mungkin saya akan membuat yang gambaran paling umum terlebih dahulu, yaitu peta persebaran dari tingkat happiness-nya itu sendiri. Jadi di sini akan memanfaatkan fitur Show Me yang map dengan mengklik country name dan juga live ladder. Nah, saya gunakan yang ini. Ya. Oke, telah muncul. Di sini legend-nya 5,2 hingga 100. Nah, di sini karena dia berupa sum, karena sum sifatnya kurang merepresentasi, karena beberapa data setelah saya cek ada yang kurang per tahunnya, sehingga akan saya gunakan rata-rata agar datanya lebih relevan dan juga menunjukkan bagaimana rata-rata performa dari suatu negara. Untuk ini yaitu pada tingkat happiness itu sendiri. Oke, di sini sudah berubah ya untuk legend-nya mengenai tingkat happiness. Oke, di sini dan kalau kita hover juga akan menunjukkan country name dan average life ladder-nya. Oke, sepertinya ini kita ganti nama terlebih dahulu, yaitu World Happiness Report map. Ya. Baik, setelah ini akan saya buat worksheet baru, yaitu mengenai
Dari World Happiness Map-nya ini kita akan mengetahui GDP-nya dari sini. Kita akan gunakan log di sini log GDP sebagai row saja dan country name year saja. Nah, mungkin agar terlihat lebih jelas. Nah, di sini dari data ini akan menunjukkan jumlah GDP-nya per tahunnya untuk seluruh negara atau sedunia. Nah, di sini saya akan gunakan average saja karena lebih representatif. Nah, jadi kalau dari average kita bisa melihat bahwa secara umum hampir perubahannya sangat sedikit untuk tiap negaranya. Nah, di sini karena kurang baik kalau kita melihat seperti ini, maka kita sebaiknya melihat perubahannya saja per tahun untuk tiap tahunnya. Maka kita akan gunakan quick table calculation yang berupa difference. Nah, di sini kita lihat bahwa lebih menarik datanya, yaitu terjadi ada penurunan dan penaikan, dan terlihat secara jelas seberapa besar penaikan dan penurunan itu untuk di rata-rata tiap negaranya. Oke, kita ganti nama terlebih dahulu menjadi total log GDP growth. Oke, selanjutnya kita di sini sebenarnya menarik untuk melihat, karena data perception of corruption, kita sepertinya dapat mengekstrak data antara log GDP dengan perception of corruption. Maka kita buat terlebih dahulu untuk country name-nya sebagai kolom. Kemudian log GDP-nya sekalian kita urutkan juga untuk log GDP tertinggi hingga ke rendah. Kita ganti ke average lagi agar lebih menunjukkan data sesungguhnya. Oke, di sini sudah. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan persepsi korupsi sebagai warna. Ya, sudah lebih terlihat. Namun di sini datanya masih berantakan. Dia mengurutkan sesuai alfabetik. Dan di sini tableau juga menunjukkannya selang-seling untuk penamaannya. Namun kalau kita hover kembali, maka namanya akan terlihat jelas. Nah, di sini agar kita dapat lebih cepat menangkap insight apa yang ditampilkan dari informasi ini, kita akan ubah menjadi, kita akan sort kolom ini sesuai dengan GDP-nya. GDP per kapitanya kita misalkan average dan kita descending. Nah, di sini lebih terlihat dari negara mana yang paling tinggi hingga ke rendah secara berurutan. Perception of corruption kita juga ubah ke average agar lebih menunjukkan data. Nah, di sini average-nya antara 0,09 hingga 0,9. Nah, jadi data yang disediakan pada CSV ini memiliki perception corruption dari 0 hingga 1. Namun, setelah saya cari kembali, yang ada itu Corruption Perception Index atau kita singkat sebagai CPI, itu memiliki rentang dari 0 hingga 100, di mana 0 itu paling korup dan korupsinya paling tinggi, dan 100 itu korupsinya paling rendah. Namun karena di sini menggunakan rasio seperti ini, 0 hingga 1, dan setelah saya cek, di sini seperti Luxembourg, Qatar, Singapura, memiliki indeks korupsi CPI yang baik, mendekati 100, maka saya akan gunakan sebaliknya, sehingga akan saya ubah color-nya
menjadi agar lebih terlihat. Step color boleh 6. Nah, jadi di sini saya menggunakan warna kuning ke merah dengan merah yang paling tinggi dan kuning yang paling rendah, sehingga lebih menunjukkan bahwa yang lebih rendah menunjukkan lebih tidak korupsi. Karena ini bukan CPI, jadi sebenarnya berbeda. Karena tidak korupsi juga warnanya lebih kuning, lebih tidak merah. Kalau merah lebih berbahaya artinya. Oke, kita akan namakan GDP and corruption. Baik, selanjutnya di samping GDP yang bisa kita ambil lagi datanya, yaitu mengenai ini social support. Dan social support sebenarnya berhubungan dengan freedom to make life choice, di mana seharusnya untuk freedom yang tinggi diiringi juga dengan social support yang tinggi oleh negaranya. Oleh karena itu kita akan memanfaatkan fitur show me. Nah, yang paling cocok yaitu scatter plot. Oke, kan kita gunakan. Ini masih sum, kita ubah dulu semua ke average. Juga average. Nah, di sini hanya muncul satu titik karena country-nya berbeda. Kita gunakan country sebagai ukuran size saja. Nah, terlihat persebarannya untuk tiap negara. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita ubah saja, coba kita. Nah, freedom to make life choice-nya di sumbu horizontal, dan social support-nya di vertikal. Nah, di sini kita dapat lihat secara sekilas bahwa dengan freedom yang semakin tinggi, maka juga didukung oleh social support yang tinggi juga oleh negaranya. Mungkin kita bisa tambahkan positive effect sebagai warna yang menunjukkan karena terlihat bahwa ketiga hal ini sebenarnya berhubungan. Kita ganti average. Nah, benar bahwa yang ditunjukkannya cukup berhubungan, di mana dengan warna yang paling tua pada pojok sini dengan social support yang tinggi dan juga freedom yang tinggi. Kita ubah warna dari color-nya agar lebih menarik dan terlihat jelas. Kita ganti green gold dengan step. Oke. Ya. Nah, terlihat lebih jelas. Semakin hijau tua, maka artinya positive effect-nya semakin baik, dan juga untuk yang positive effect semakin baik juga berada pada freedom life choice dan social support yang baik juga. Oke. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi social life, karena menunjukkan bagaimana kehidupan sosial di suatu negara. Baik, selanjutnya yang kelima, di sini sebenarnya ada healthy life expectancy, cukup baik untuk merepresentasikan tingkat happiness dari suatu negara. Healthy life expectancy kita sebagai kolom, kita coba dulu. Kolom dan negaranya sebagai baris. Ya, cukup baik. Kita ganti average terlebih dahulu. Nah, dan seperti yang tadi pada total GDP dan corruption, kita akan sort terlebih dahulu untuk sesuai dengan tertinggi healthy life expectancy-nya. Descending. Aggregation average, oke, sudah otomatis. Nah, di sini terlihat Singapura, Jepang, Switzerland, Spanyol, Italia, dan selanjutnya. Kita bisa tambahkan dengan tingkat happiness itu sendiri sebagai warna. Oke, kita ganti lagi dengan average, dan
Agar terlihat lebih jelas lagi, kita ubah warnanya menjadi hijau. Step color 6 agar terlihat lebih jelas lagi. Ya. Nah, di sini juga terlihat insight-nya lebih banyak, yaitu dengan healthy life ekspektansi yang tinggi juga dapat dilihat bahwa tingkat happiness-nya juga cukup berpengaruh. Sini semakin tua berarti maka tingkat happiness-nya semakin baik. Mana banyak juga yang tinggi di sini dan semakin ke bawah semakin mudah, ya, benar. Oke, kita ubah namanya menjadi healthy life and happiness. Oke. Setelah kelima data ini dibuat, maka dapat kita jadikan satu kelima worksheet tersebut di dalam dashboard. Jadi di sini akan saya drag peta. Nah, ini sebagai tampilan terbesar dengan total log GDP sepertinya bisa total log GDP kita taruh di bawah. Kita ubah size-nya terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Otomatis. Ya. Kemudian GDP and corruption-nya kita ubah ke sini. Sini aja. Ya. Kemudian social life bisa kita taruh sini. Kemudian healthy life expectancy mungkin di sini. Terlalu kecil, kita ubah ke sini. Ya, cukup baik. Ini kita kecilkan. Ya. Sudah terlihat dengan sekilas kelima worksheet tadi yang telah kita buat, yaitu terdiri dari reward happiness map, healthy life and happiness, social life, total log GDP growth, GDP and corruption dalam satu tampilan, yaitu dashboard. Jadi dengan melihat dashboard ini, maka akan insight yang kita terima akan semakin cepat dan juga semakin banyak. Baik, sekian menurut saya mengenai penjelasan dari pembuatan visualisasi informasi pada Tableau dengan menggunakan file CSV berupa World Happiness Report yang disediakan oleh Kaggle.com. Sekian dari saya dan terima kasih.